Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Fajrianto Anggara Sakti, NIM 3122104449, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas Big Data yang dipandu oleh Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc. Saya sudah mendapatkan judul yang berjudul Analisis Tren Harga Sembako menggunakan data pemerintah untuk mendukung kebijakan publik. Proyek ini bertujuan untuk memberikan wawasan berbasis data tentang tren harga pangan yang fluktuatif dengan harga sembako yang proaktif dengan memanfaatkan data pemerintah sebagai sumber utama dalam konteks stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok penghasilan rendah. Proyek ini menawarkan pendekatan analisis yang membantu pemerintahan dalam merancang kebijakan dan proaktif dan efektif. Baik, langsung saja saya mulai ke latar belakang dahulu. Analisis harga pangan menjadi penting karena fluktuasi harga sembako dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Data harga sembako yang tersedia dari pemerintah kemungkinan identifikasi tren harga dan memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan publik. Tujuan di sini ada 3 tujuan. Satu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga sembako. Gimana sih caranya kita mengetahui harga sembako itu naik atau turunnya? 2. Menyusun model analisis tren harga sembako untuk mendukung kebijakan publik. Jadi di sini menyusun. Jadi kita menyusun semua model-model analisis dan dengan kebijakan-kebijakan masyarakat atau publik agar bisa menganalisisnya lebih jauh lagi. 3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis. Diagram alur proyek. Di sini saya sudah dapatkan gambarnya. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan data. Kedua, membangun data. 3. Pemeliharaan data. 4. Evaluasi data. 5. Evaluasi hasil. Lalu mengevaluasi modul dan menganalisis. Setelah itu mengevaluasi hasil dan rekomendasi kebijakan. Lalu rekomendasi hasil. Implementasi. Satu, ada pengumpulan data. Mengumpulkan data harga sembako dari sumber data. Yang dari sumber data ini maksudnya dari entah itu petani atau masyarakat di sekitar. Kedua, pembersihan data. Menangani missing value data, duplikat, dan kesalahan data. Jadi pembersihan data ini untuk dibersihkan semua data-datanya agar tidak ada kesalahan paham pada data atau data yang diduplikat itu ya termasuk untuk pembersihan data. Ketiga, pembangunan model prediktif menggunakan algoritma regresi linear atau model prediktif lainnya. Di sini saya sudah membuatnya. Nanti akan saya tampilkan gambarnya. Bagaimana sih regresi linear itu? Dan di sini yang di sini analisis. Saya sudah membuat analisis harga sembako dari bulan ke bulan.
Di sini ada bulan kedua, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dan di sini harganya setiap bulannya selalu naik. Dari harga 4.600, 4.800, 5.000, 5.200, 5.400 rupiah hingga 5.600 rupiah. Di sini harganya sangat, ya saya sudah menganalisisnya sangat tinggi lah untuk harga sembako setiap per bulannya mungkin bisa naik. Entah itu naiknya per perak atau lebih dari itu. Identifikasi aktor penting. Siapa aja sih aktor-aktor penting untuk menganalisis ini semua? Satu, ada pemerintah. Kenapa pemerintah? Sebagai pembuat kebijakan yang perlu memahami tren harga sembako untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kedua, ada petani dan produsen. Memiliki peran penting dalam pasokan sembako dan fluktuasi harga. Kenapa petani dan produsen itu penting? Karena semua bahan-bahan sembako itu dari dia. Istilah dia yang menanamkan lalu menjualnya. Dan ketiga ada pedagang dan distributor mempengaruhi distribusi dan harga sembako di pasar. Keempat ada konsumen. Konsumen ini yang terkena dampak langsung oleh fluktuasi harga sembako. Jadi dialah yang konsumen ini yang kena dampak semua dari tiga ini, dari harganya, kestabilannya. Di sini saya sudah membuatnya dengan pustaka Python. Ada Pandas untuk manipulasi data atau pembersihan dan analisis data. Ada NumPy untuk operasi matematika dan statistik. Ada Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Ada Skitlearn untuk membangun data, untuk membangun dan mengevaluasi model prediktif. Ada stats models untuk analisis time series dan regresi. Ada TensorFlow and PyTorch untuk algoritma machine learning lebih lanjut. Dan di sini saya sudah membuat regresi linear. Regresi linear yang tadi sudah saya sampaikan. Dan di sini terlihat ada diagram batang dan saya sudah menganalisis dengan menggunakan Google Colab dan pustaka Python yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Manfaat proyek ini memberikan wawasan mengenai tren harga sembako untuk membantu pembuatan kebijakan, mengurangi ketidakpastian harga sembako dengan prediksi yang lebih akurat, pembantuan membuat kebijakan dan merumuskan strategi pengendalian harga sembako. Jadi manfaat proyek ini untuk mengetahui ke masyarakat atau konsumen agar tahu tren harga sembako yang sedang naik dan sedang turun. Itu apa saja. Kesimpulan dari proyek ini. Proyek ini menurutnya pentingnya pemanfaatan data pemerintahan dalam menganalisis harga tren sembako untuk mendukung perancangan kebijakan publik yang efektif melalui proses pengumpulan, pembersihan, dan analisis data ditemukan pola musiman, tren jangka panjang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga sembako. Jadi menganalisis tren harga sembako ini tergantung pada musiman. Misal entah itu dari musim hujan, atau musim panas, dan jangka panjang waktunya itu kan jadi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti misalkan
banjir pada ladangnya, atau sebagainya. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.